Everyone, teman-teman, assalamualaikum. Alhamdulillah aku bisa sharing lagi. Nah, kali ini aku mau sharing tentang evaluasi budgeting di bulan April. Nah, aku mau evaluasinya itu untuk minggu pertama dan minggu kedua. Nah, untuk mingguan aku nggak hitungnya tuh per 7 hari, melainkan per 10 hari. Misalnya minggu pertama aku hitungnya itu 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20 itu minggu kedua, dan seterusnya itu minggu ketiga. Nah, seperti yang sudah aku perlihatkan ke kalian pas budgeting di bulan April, aku untuk belanja hariannya itu aku budgetin 900.000. Jadi satu minggunya itu ada sekitar 300.000 ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku mau perlihatkan ke kalian untuk laporan keuangan aku yang aku bikin di aplikasi yang ada di HP ya. Yang mau aplikasinya boleh komen di kolom komentar, nanti aku kasih tahu ini nama aplikasinya itu apa. Nah, di sini kita lihat dulu di minggu pertama. Minggu pertama itu sebenarnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10, tapi memang aku tulisnya 5 April karena di tanggal 1 sama tanggal 4-nya ini aku mau tulis untuk beberapa pengeluaran rumah tangga biar tidak kecampur. Jadi tetap ya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 untuk minggu pertama. Nah, minggu pertama di sini ada bagian income. Income ini adalah data aku di minggu 1 yaitu 300.000. Nah, balance ini adalah sisa uangnya yaitu 210.000 karena di minggu pertama aku cuma kepake uang hariannya itu sekitar 90.000 aja. Kenapa sih bisa cuma makanya 90.000? Karena kan kita ini lagi lebaran ya. Nah, jadi aku dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu aku ada di rumah ibu aku. Jadi kan otomatis aku tidak menggunakan uang mingguan aku atau uang harian. Nah, pas tanggal 8 sampai tanggal 10-nya barulah aku menggunakan uang harian atau mingguan ini senilai 90.000 untuk membeli lauk pauk di minggu kedua. Minggu kedua ini seperti yang udah aku sampaikan dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Nah, ini pada saat aku bikin video ini udah tanggal 23 ya, teman-teman. Jadi di sini sama seperti minggu pertama, income-nya itu aku kasih jatah 300.000 rupiah. Kemudian balance sini uang yang tersisa hanya 7.000 karena di minggu kedua lumayan banyak aku belanja. Belanjaan aku itu jumlahnya 293.000. Nah, di sini kita bisa lihat ada apa aja sih yang aku belanjakan di minggu kedua. Cukup banyak ya teman-teman. Tuh, aku beli ayam sekitar 4 kg, kemudian ada kemiri sama alat panggangan aku beli jadi totalnya 50.000. Terus ada beli ikan mayong, kerang bawal di sini itu aku beli kerang sama ikan bawal jadi 45.000. Kemudian aku beli ayam Kentucky, ayam yang udah jadi atau ayam crispy itu aku beli 3, 20.000. Sama minggu kedua ini 10.000. Aku lupa aku beli apa, jadi aku tulis minggu kedua itu 10.000. Kemudian aku beli jahe 8.000. Seperti itu ya teman-teman. Makanya di minggu kedua ini pengeluaran aku sekitar 293.000, tapi alhamdulillah masih bisa sisa 7.000 rupiah. Oke teman-teman, kita kembali lagi di buku catatan aku ya. Di sini untuk belanja harian minggu pertamanya itu kan masih aku cuma pakai sekitar 90.000 ya. Jadi masih ada sisanya. Sisanya kita tulis aja di sini ya. 210.000. Kemudian yang minggu keduanya masih ada sisa 7.000. Kemudian kita akan hitung. Nah, untuk uang minggu pertama sama minggu kedua ini udah nggak ada lagi aku simpen di dompet karena udah aku pisah. Nih minggu pertama di sini, minggu keduanya di sini udah kosong, udah aku ambilin uangnya supaya tidak terpakai. Karena kalau misalnya masih di sini biasa aku pakai. Nah, aku simpan di sini. Aku simpan di dompet yang satunya. Ini uangnya. Ada 210 kan, satu ini 200, kemudian ini 10.000-nya tuh, kemudian 7.000. Nah ini juga uangnya.
Kenapa aku simpen di sini? Karena ini gabungan uang sisaan belanja atau sisaan uang pengeluaran bulanan, dan aku tuker ke uang kecil. Uang kecil yang apa? Uang kecil yang uangnya baru, supaya nanti pas misalnya aku mau ada lebaran, aku nggak perlu lagi tukar-tukar uang kecil atau uang baru, karena aku udah simpen uang barunya tuh seperti ini. Ini rencananya memang untuk pengeluaran atau tabungan di lebaran untuk kasih THR ya teman-teman. Kalau misalnya ada sisaan banyak, aku THR-nya memang aku genapin, aku cuma ngasih 1 juta aja. 1 juta itu udah buat adik ipar, adik kandung aku itu ada 2, kemudian keponakan-keponakan aku, kemudian adik-adik sepupu aku, kemudian anak-anak yang datang ke rumah. Nah, anak-anak yang datang ke rumah itu biasanya aku kasih dengan jumlah 5.000 aja. Tapi itu biasanya nggak semuanya ya teman-teman, tergantung amplopnya masih ada atau tidak pas anak-anaknya datang. Nah, biasanya itu lebaran pertama baru anak-anak itu datang. Nah, apalagi di daerah suami aku ini lebarannya itu 2 kali, lebaran haji juga sama seperti lebaran Idul Fitri ya teman-teman. Kita menyediakan kue, terus juga menyediakan makanan. Pokoknya lebarannya itu sama seperti di Idul Fitri, kecuali di daerah aku, di kampung aku, lebaran haji itu nggak kayak di Idul Fitri. Paling kita sholat, habis sholat kita nungguin daging kurban. Nah, sekarang kita mau lihat keuangan untuk minggu ketiga itu ada apa aja sih. Nah, minggu ketiga atau untuk uang hariannya ya, di minggu ketiga ini tinggal 200.000, karena ini kan udah tanggal 23 ya teman-teman. Otomatis aku juga udah belanja untuk keperluan sayur-sayuran. Aku udah beli ayam, terus juga ada beli ikan, jadi ini totalnya sisa 200.000 rupiah. Nah, kemudian untuk belanja bulanannya ini masih ada sisaan sekitar 29.000. Jadi aku kepake uang belanja bulanan itu sekitar 379.000. Nah, untuk uang telurnya juga alhamdulillahnya masih ada sisaan. Ini ada sekitar 1 2 3 4 5 1 2, masih ada 54.000 rupiah ya teman-teman. Alhamdulillah banget, karena aku budgetin untuk telur itu tuh 100.000, karena masih ada 54.000, berarti aku cuma pakai sekitar 46.000. Nah, untuk beras ini masih tetap 150.000, karena bulan ini aku masih punya beras 10 kilo. Jadi aku nggak beli beras. Nah, ini rencananya aku mau beli beras di bulan depan, biar lebih murah, aku mau beli yang 20 kiloan. Nah, kalau misalnya beli 10 kiloan itu lumayan ya, dia 155.000 kalau aku nggak salah. Nah, jadi kalau misalnya aku beli langsung 20 kilo itu cuma 300.000. Karena bulan depan itu jatahnya 150 juga. Jadi aku langsung aja beli yang 20 kilo. Kemudian untuk bensin di minggu ketiga masih ada ya, alhamdulillah. Biasanya uang bensin ini udah habis ya teman-teman, tapi alhamdulillah ini masih ada. 1 2 3 4 5 6 77.000 untuk bensin masih ada 77.000, karena kan di minggu pertama aku nggak pakai uang bensin atau nggak ada pengeluaran bensin ya, jadi pas di minggu terakhir ini alhamdulillahnya masih ada. Nah, untuk bawang putih dan bawang merah ini aku jatahinnya itu kan 50.000, tapi uang sisaan ini sisa 10.000. Alhamdulillah banget ya teman-teman, masih ada sisaan 10.000. Nah, untuk gas udah habis, karena aku pas-pas banget 28.000. Kalau gas setiap bulannya pasti nggak ada sisanya, karena bener-bener aku ngasih fullnya 28.000. Nah, untuk galon aku budgetinnya itu 60.000 apa 50.000 aku lupa. Nah, ini masih ada sisa sekitar 4.000. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah, ini kenapa sisaannya nggak aku tulis dulu di buku catatan, karena ini kan masih minggu ketiga ya, masih tanggal 23, takutnya masih ada yang kepakai seperti belanja bulanan ini, takutnya masih
aku pakai entah ada garam atau apa yang habis, kan aku masih bisa pakai yang belanja bulanan. Begitu juga dengan telur. Nah, nanti pada saat aku bikin pembukuan untuk di bulan Mei, baru deh aku sekalian untuk evaluasi keseluruhan di bulan April. Nah, sisanya baru aku simpan di dompet yang ini. Alhamdulillah ya teman-teman, udah di penghujung video. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Thank you for watching. Assalamualaikum, bye bye, sampai bertemu di video selanjutnya.